Di sebuah hutan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan dedaunan, tersembunyi di antara pepohonan tinggi dan semak belukar. Setiap hari, mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna, mengumpulkan rumput untuk dijual di pasar terdekat. Pasangan ini, meskipun hidup dalam kemiskinan, selalu menunjukkan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Mereka belum dikaruniai seorang anak, namun hal itu tidak mengurangi rasa syukur dan doa mereka kepada Sang Pencipta. Setiap pagi, sang suami akan bangun lebih awal, menyiapkan peralatan untuk memotong rumput, sementara sang istri menyiapkan bekal sederhana untuk mereka bawa. Setelah matahari terbit, mereka berdua akan berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku, menuju padang rumput yang luas. Di sana, mereka bekerja dengan tekun, memotong rumput dan mengikatnya menjadi berkas-berkas besar. Meskipun pekerjaan ini berat dan melelahkan, mereka melakukannya dengan penuh cinta dan kebersamaan. Setelah seharian bekerja, mereka akan kembali ke gubuk mereka dengan membawa hasil jerih payah mereka. Di malam hari, mereka akan duduk bersama di depan perapian kecil, menikmati makan malam sederhana sambil berbincang tentang harapan dan impian mereka. Mereka selalu berdoa agar suatu hari nanti, mereka akan dikaruniai seorang anak yang akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup mereka. Pada suatu hari yang cerah dan tenang, si kakek berangkat seperti biasa ke padang rumput di Bukit Batu untuk mencari rumput. Hari itu, langit biru tanpa awan dan angin sepo-sepo membuat suasana terasa damai. Setelah beberapa waktu sibuk memotong rumput, telinga si kakek menangkap suara yang tidak biasa. Sayup-sayup terdengar suara tangisan bayi, begitu lembut namun jelas di antara desiran angin dan gemerisik ilalang. Si kakek berhenti sejenak, mencoba memastikan apakah pendengarannya tidak salah. Suara itu semakin jelas, membuat hatinya berdebar. Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit cemas, ia memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Langkahnya perlahan namun pasti, menyusuri padang rumput yang luas dan berbatu. Setelah beberapa lama mencari, si kakek tiba di sebuah batu besar yang dikelilingi oleh ilalang tinggi. Di atas batu itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut dan terharu. Di antara rimbunan ilalang, terbaring seorang bayi perempuan yang sedang menangis. Bayi itu tampak begitu mungil dan rapuh, dengan kulit seputih susu dan mata yang masih tertutup. Si kakek berdiri terpaku di hadapan bayi perempuan yang menangis itu, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Dari mana bayi ini berasal? Siapa yang tega meninggalkannya di sini, di tengah padang rumput yang sepi? Setelah beberapa saat merenung, hatinya dipenuhi tekad untuk menyelamatkan bayi tersebut. Ia tahu bahwa meninggalkan bayi itu sendirian bukanlah pilihan. Dengan hati-hati, si kakek menggendong bayi itu dan mulai berjalan pulang. Langkahnya cepat namun penuh kehati-hatian, takut bayi itu akan kembali menangis. Sesampainya di gubuk, ia segera memanggil istrinya. "Nenek, lihatlah apa yang kutemukan," serunya dengan suara bergetar. Si nenek keluar dari gubuk dengan wajah penuh tanda tanya. Ketika melihat bayi perempuan di pelukan suaminya, matanya membesar karena terkejut. "Astaga, kakek! Dari mana bayi ini?" tanyanya, suaranya bergetar antara ketidakpercayaan dan kebahagiaan. Si kakek menceritakan bagaimana ia menemukan bayi itu di antara ilalang. Si nenek mendengarkan dengan seksama, dan perlahan senyum kebahagiaan mulai muncul di wajahnya. "Ini adalah anugerah dari Tuhan," katanya lembut. "Kita akan merawatnya seperti anak kita sendiri." Mereka memutuskan untuk memberi nama bayi itu Ilalang, sebagai kenangan bahwa ia ditemukan di antara rimbunan ilalang. Hari-hari mereka yang sebelumnya sepi kini dipenuhi dengan tawa dan tangis bayi ilalang. Mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang, memberikan semua yang mereka miliki untuk memastikan ilalang tumbuh dengan baik. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Si kakek semakin giat bekerja mencari rumput di padang, sementara si nenek dengan penuh kasih sayang merawat dan membesarkan ilalang. Mereka berdua bekerja keras, namun kehadiran ilalang membuat semua jerih payah terasa ringan. Ilalang tumbuh menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat, selalu membantu orang tuanya dengan senyum di wajahnya. Waktu berlalu,
dan tanpa terasa ilalang telah beranjak dewasa. Pada usia 17 tahun, ia telah menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan menawan. Rambutnya yang panjang dan hitam legam berkilau di bawah sinar matahari, matanya yang cerah memancarkan kebaikan hati, dan senyumnya yang manis mampu meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya. Kecantikan ilalang tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam hatinya yang penuh kasih dan kebaikan. Berita tentang kecantikan ilalang segera menyebar ke seluruh penjuru desa dan bahkan sampai ke kerajaan. Banyak pemuda dari desa-desa sekitar datang untuk melihat kecantikan ilalang dan berharap bisa meminangnya. Namun, ilalang tetap rendah hati dan tidak terpengaruh oleh pujian dan perhatian yang diterimanya. Ia tetap membantu orang tuanya dengan setia, menunjukkan bahwa kecantikan sejati berasal dari hati yang tulus. Si kakek dan si nenek merasa sangat bangga melihat putri mereka tumbuh menjadi gadis yang begitu cantik dan baik hati. Mereka merasa semua doa dan usaha mereka selama ini telah terjawab dengan kehadiran ilalang. Setiap kali mereka melihat ilalang, hati mereka dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Berita tentang kecantikan ilalang akhirnya sampai ke telinga seorang pangeran dari kerajaan seberang. Pangeran ini, yang terkenal dengan keberanian dan rasa ingin tahunya, merasa tertarik untuk melihat sendiri kecantikan gadis yang telah menjadi buah bibir di seluruh negeri. Perjalanan pangeran dimulai pada suatu pagi yang cerah. Ia menunggang kuda kesayangannya, melewati jalan setapak yang berliku, menembus semak belukar yang lebat, dan melintasi hutan yang penuh dengan misteri. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan tantangan, namun semangatnya tidak pernah surut. Ia harus menyeberangi sungai yang deras, di mana arusnya begitu kuat hingga hampir menyeretnya. Namun, dengan ketangkasan dan keberanian, pangeran berhasil melewati semua rintangan tersebut. Setelah 2 hari perjalanan yang melelahkan, pangeran akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang warga desa di pasar yang dengan ramah memberikan petunjuk arah menuju rumah ilalang. Dengan hati yang berdebar, pangeran mengikuti petunjuk tersebut, berharap segera bertemu dengan gadis yang telah membuatnya penasaran. Pangeran akhirnya tiba di depan sebuah gubuk bambu sederhana dengan atap rumbia. Gubuk itu tampak tenang dan damai, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan semak belukar. Dengan jantung yang berdegup kencang, pangeran mengucapkan salam, memanggil pemilik rumah dengan suara yang sedikit bergetar. Tak lama kemudian, pintu gubuk terbuka dan keluarlah si nenek dengan senyum ramah di wajahnya. "Selamat datang, pangeran," sapa si nenek dengan suara lembut. Pangeran membalas senyum itu, merasa sedikit lega namun tetap penuh harap. "Nenek, saya datang dari kerajaan seberang. Saya mendengar tentang kecantikan dan kebaikan hati ilalang, dan saya ingin bertemu dengannya," kata pangeran dengan sopan, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Si nenek tersenyum lebih lebar, matanya berbinar penuh kebanggaan. "Ilalang sedang memetik sayuran di tepi hutan. Silakan duduk dan tunggu sebentar, pangeran. Saya akan menyajikan teh untuk Anda," jawab si nenek sambil mempersilakan pangeran masuk ke dalam gubuk. Pangeran duduk di sebuah bangku kayu sederhana, sementara si nenek pergi ke dapur kecil mereka. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa secangkir teh hangat yang disajikan dalam cangkir kuno. "Ini, pangeran, teh ini akan menghangatkan Anda setelah perjalanan panjang," kata si nenek sambil meletakkan cangkir di hadapan pangeran. Pangeran mengucapkan terima kasih dan mengambil cangkir itu dengan hati-hati. Ia menyesap teh tersebut, merasakan kehangatan dan aroma yang menenangkan. Sambil menunggu, pangeran memandang sekeliling gubuk yang sederhana namun penuh kehangatan. Ia bisa merasakan cinta dan kebersamaan yang mengisi setiap sudut rumah ini. Setelah beberapa saat menunggu dengan sabar, akhirnya ilalang muncul dari arah hutan. Ia berjalan dengan anggun, membawa keranjang bambu berisi sayuran segar yang baru dipetik. Langkahnya ringan dan penuh kepercayaan diri, seolah-olah ia adalah bagian dari alam yang mengelilinginya. Ketika pangeran melihat ilalang untuk pertama kalinya, ia terkejut dan terpesona oleh kecantikan gadis itu. Wajah ilalang yang berseri-seri, rambutnya yang terurai indah, dan senyumnya yang menawan membuat pangeran sejenak lupa akan sekelilingnya. Tanpa sadar, tangan pangeran yang memegang cangkir teh bergetar,
dan sisa teh dalam cangkir itu tumpah ke meja. Ia segera menyadari kekeliruannya dan merasa malu, namun Ilalang hanya tersenyum kecil, menunjukkan sikap yang ramah dan penuh pengertian. Pangeran berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin ada gadis secantik Ilalang yang tinggal di tengah hutan seperti ini? Kecantikan dan kelembutan Ilalang seolah-olah berasal dari dunia lain, membuat pangeran semakin terpesona. Ilalang mendekati meja dan duduk dengan anggun di hadapan pangeran. "Selamat datang, pangeran," sapanya dengan suara lembut. "Apa yang bisa saya bantu?" Pangeran, yang masih terpesona oleh kecantikan Ilalang, berusaha mengumpulkan kata-katanya. "Terima kasih, Ilalang. Saya mendengar banyak tentang kecantikan dan kebaikan hatimu. Saya datang dari kerajaan seberang untuk mengenalmu lebih dekat," jawabnya dengan sopan. Ilalang tersenyum, merasa tersanjung dengan perhatian pangeran. "Terima kasih, pangeran. Saya merasa terhormat dengan kedatangan Anda. Silakan, mari kita berbincang," katanya sambil menyajikan sayuran yang dibawanya. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, penuh dengan tawa dan cerita. Pangeran merasa semakin kagum dengan Ilalang, tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan dan kebaikan hatinya. Ilalang, di sisi lain, merasa nyaman berbicara dengan pangeran, yang meskipun seorang bangsawan, menunjukkan sikap yang rendah hati dan penuh perhatian. Setelah beberapa waktu berbincang dengan Ilalang, pangeran merasa bahwa waktunya telah tiba untuk kembali ke kerajaannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran pangeran dipenuhi oleh keramahan dan kecantikan Ilalang. Setiap senyum dan kata-kata lembut Ilalang terukir dalam ingatannya, membuatnya semakin yakin bahwa Ilalang adalah sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Sesampainya di istana, pangeran segera mencari ayahandanya, Raja, untuk menyampaikan niatnya. Dengan penuh semangat, ia menceritakan pertemuannya dengan Ilalang dan betapa terpesonanya ia oleh kecantikan dan kebaikan hati gadis itu. "Ayahanda, saya ingin melamar Ilalang secepat mungkin," kata pangeran dengan tegas. Raja, yang terkejut mendengar permintaan mendadak ini, menatap putranya dengan penuh tanya. "Apakah kamu yakin, anakku? Bagaimana bisa kamu begitu cepat memutuskan untuk melamar seorang gadis yang baru saja kamu temui?" tanya Raja dengan nada serius. Pangeran mengangguk dengan mantap. "Ayahanda, saya belum pernah merasa seyakin ini sebelumnya. Ilalang bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan baik. Saya yakin dia adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidup saya," jawab pangeran dengan penuh keyakinan. Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata putranya. Ia penasaran dengan sosok Ilalang yang mampu membuat pangeran begitu bersemangat dan yakin. Namun, melihat kesungguhan dan ketulusan di mata putranya, Raja akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah, jika kamu begitu yakin, kita akan segera menyiapkan lamaran untuk Ilalang," kata Raja dengan bijaksana. Raja kemudian memerintahkan para pengawal dan dayang istana untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk lamaran. Mereka bekerja dengan cepat dan teliti, memastikan bahwa segala sesuatunya sempurna untuk mengesankan Ilalang dan keluarganya. Pangeran merasa lega dan bahagia, mengetahui bahwa langkah pertamanya menuju masa depan bersama Ilalang telah dimulai. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Utusan dari kerajaan berangkat menuju rumah Ilalang dengan membawa pesan penting dari pangeran. Mereka disambut dengan hangat oleh si kakek, si nenek, dan Ilalang. Keluarga sederhana ini merasa terhormat dengan kedatangan utusan kerajaan, dan mereka menyambut mereka dengan penuh keramahan. Ilalang, yang telah bertemu dan mengenal pangeran, merasa tenang dan bahagia. Ia telah melihat kebaikan dan kebijaksanaan dalam diri pangeran, dan hatinya dipenuhi dengan harapan akan masa depan yang cerah. Para utusan kerajaan menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk melamar Ilalang atas nama pangeran. Proses lamaran berjalan dengan lancar, penuh dengan rasa hormat dan kebahagiaan. Setelah lamaran diterima, para utusan kembali ke kerajaan dan melaporkan kepada Raja bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Raja, yang mendengar kabar baik ini, segera memerintahkan para penasihat dan punggawa untuk mempersiapkan pernikahan yang akan dilaksanakan di istana.
Persiapan dilakukan dengan teliti dan penuh perhatian, memastikan bahwa hari pernikahan akan menjadi momen yang tak terlupakan. Pada hari yang telah ditentukan, beberapa utusan kerajaan dengan kereta kuda yang indah berangkat untuk menjemput Ilalang, si kakek, dan si nenek. Kereta kuda itu dihiasi dengan bunga-bunga segar dan kain sutra, mencerminkan kemegahan dan keindahan kerajaan. Perjalanan menuju istana dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Sesampainya di istana, Ilalang, si kakek, dan si nenek disambut dengan penuh kehormatan. Raja, yang penasaran dengan calon menantunya, menunggu dengan tidak sabar di aula istana. Ketika Ilalang memasuki aula, Raja melihat kecantikan dan kelembutan dalam diri gadis itu. Ia tersenyum lebar, merasa puas dengan pilihan putranya. Para pengawal dan dayang-dayang kerajaan menyambut mereka dengan senyum hangat, mempersilakan mereka masuk ke dalam istana yang megah. Si kakek, si nenek, dan Ilalang dipersilakan untuk beristirahat di beberapa kamar kaputren yang telah disediakan khusus untuk mereka. Kamar-kamar itu dihiasi dengan indah, penuh dengan kenyamanan dan kemewahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Si kakek dan si nenek merasa terharu dan penuh rasa syukur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak mereka, yang mereka temukan di tengah Ilalang, kini akan menjadi menantu seorang raja. Mereka hanyalah pencari rumput yang hidup sederhana, namun takdir telah membawa mereka ke dalam kehidupan yang penuh keajaiban ini. Dengan hati yang penuh haru, mereka beristirahat, mempersiapkan diri untuk malam yang sangat istimewa. Setelah cukup beristirahat, beberapa dayang kerajaan datang untuk meminta izin merias Ilalang di ruang rias istana. Ruangan itu dipenuhi dengan cermin besar, meja rias yang indah, dan berbagai pakaian kerajaan yang mempesona. Ilalang, yang merasa sedikit gugup namun bersemangat, mengikuti para dayang ke ruang rias. Di sana, para dayang dengan cekatan mulai merias Ilalang. Mereka menyisir rambutnya yang panjang dan hitam, menatanya dengan hiasan bunga dan perhiasan yang berkilauan. Wajah Ilalang dirias dengan lembut, menonjolkan kecantikannya yang alami. Setelah itu, mereka memakaikan Ilalang pakaian kerajaan yang indah, terbuat dari sutra dan dihiasi dengan bordir emas. Ketika Ilalang berdiri di depan cermin, para dayang berdecak kagum. Kecantikan Ilalang benar-benar mempesona, bahkan mengalahkan putri-putri kerajaan yang pernah ada. Ilalang tampak seperti bidadari yang turun dari kayangan, dengan kecantikan yang memancar dari dalam dirinya. Pada malam yang penuh bintang itu, suasana di beranda kerajaan begitu meriah dan penuh harapan. Raja, pangeran, dan seluruh keluarga kerajaan berkumpul dengan penuh semangat untuk menyaksikan pelaksanaan ritual akad pernikahan yang telah lama dinantikan. Lampu-lampu lentera yang tergantung di sekitar beranda memancarkan cahaya lembut, menciptakan suasana yang hangat dan magis. Ilalang, dengan balutan pakaian kebesaran istana yang anggun, melangkah perlahan menuju tempat upacara. Setiap langkahnya mengundang decak kagum dari seluruh tamu yang hadir. Gaun sutra yang ia kenakan berkilauan di bawah cahaya lentera, sementara hiasan kepala yang indah menambah pesona kecantikannya. Senyum lembut di wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan, membuat semua mata tertuju padanya. Tak lama kemudian, pangeran muncul dengan setelan pakaian yang tampan dan gagah. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, namun matanya tak lepas dari Ilalang. Pangeran tampak begitu mempesona, dengan jubah kerajaan yang megah dan hiasan kepala yang menunjukkan statusnya sebagai pewaris tahta. Ketika mereka berdua berdiri berdampingan, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, seolah-olah takdir telah menyatukan mereka. Acara pun dimulai dengan keheningan yang hikmat. Para tamu dan keluarga yang hadir menahan napas, menunggu momen sakral ini. Seorang penasihat kerajaan yang bijaksana dan dihormati, yang dipercaya menjadi penghulu, melangkah maju. Dengan suara yang tegas dan berwibawa, ia memanggil pangeran dan Ilalang untuk mendekat di hadapan para tetua dan raja. Pangeran dan Ilalang saling berpandangan sejenak, merasakan kehangatan dan cinta yang mengalir di antara mereka. Mereka kemudian melangkah maju, berdiri di hadapan penghulu dengan penuh rasa hormat. Penghulu mulai membacakan ayat-ayat akad pernikahan, suaranya menggema dengan penuh keagungan di malam yang tenang itu.
Setiap kata yang diucapkan penghulu membawa makna yang dalam, mengikat janji suci antara pangeran dan ilalang. Para tamu yang hadir mendengarkan dengan hikmat, merasakan keagungan momen tersebut. Ketika penghulu selesai membacakan ayat-ayat, pangeran dan ilalang mengucapkan janji mereka dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. Raja, yang menyaksikan dari tempat duduknya, merasa hatinya dipenuhi dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Ia melihat putranya, pangeran, dan ilalang, yang kini menjadi bagian dari keluarganya, dan merasa bahwa masa depan kerajaan akan dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, sebelum penghulu selesai mengucapkan kalimat terakhir dari akad pernikahan, tiba-tiba sang raja berteriak, "Berhenti!" Suara raja yang lantang membuat seluruh hadirin terkejut dan terdiam. Penghulu, yang sedang memimpin upacara, menghentikan bacaannya dan menatap raja dengan bingung. Semua mata tertuju pada raja, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja kemudian melangkah maju, matanya tertuju pada ilalang. "Ilalang, tunjukkan tanda lahir yang ada di lengan kirimu," perintahnya dengan suara yang tegas namun penuh kebijaksanaan. Ilalang, yang juga terkejut, perlahan mengangkat lengan kirinya dan menunjukkan tanda lahir yang ada di sana. Tanda itu berbentuk seperti bulan sabit, jelas terlihat di kulitnya yang halus. Melihat tanda lahir itu, raja tiba-tiba tertunduk dan air mata mengalir di pipinya. Semua yang hadir semakin bingung melihat reaksi raja yang begitu emosional. Ini tidak mungkin," bisik raja dengan suara bergetar. Ia kemudian memohon maaf kepada para tamu dan keluarga, meminta izin untuk berbicara secara pribadi dengan si kakek dan si nenek. Dengan penuh rasa ingin tahu dan kekhawatiran, si kakek dan si nenek mengikuti raja ke ruangan pribadinya. Di sana, raja duduk dengan wajah yang penuh haru dan kebingungan. "Tolong ceritakan padaku, bagaimana kalian menemukan ilalang?" tanya raja dengan suara yang lembut namun mendesak. Si kakek dan si nenek saling berpandangan sejenak sebelum mulai bercerita. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan ilalang di tengah padang ilalang, di atas batu besar, saat masih bayi. Mereka juga menceritakan bagaimana mereka merawat dan membesarkan ilalang dengan penuh kasih sayang, meskipun mereka hanya pencari rumput yang hidup sederhana. Mendengar cerita itu, raja semakin terharu. "Ilalang adalah putriku yang hilang," kata raja dengan suara yang penuh emosi. "Bertahun-tahun yang lalu, saat masih bayi, ia diculik dari istana. Kami telah mencarinya kemana-mana, namun tidak pernah menemukannya. Tanda lahir di lengannya adalah bukti bahwa ia adalah putriku." Si kakek dan si nenek terkejut mendengar pengakuan raja. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ilalang, yang mereka temukan dan besarkan dengan penuh kasih sayang, adalah putri seorang raja. "Kami tidak tahu, Yang Mulia. Kami hanya melakukan apa yang kami anggap benar," kata si kakek dengan suara bergetar. Raja tersenyum, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. "Kalian telah merawat putriku dengan baik. Aku berterima kasih kepada kalian dari lubuk hatiku yang terdalam. Ilalang akan selalu menjadi putri kalian, seperti halnya ia adalah putriku." Di hadapan para tamu dan keluarga kerajaan yang masih menunggu dengan penuh kebingungan, raja berdiri tegak dan mulai berbicara. "Para tamu yang terhormat, keluarga kerajaan, dan seluruh hadirin," suaranya menggema di seluruh aula. "Saya harus mengumumkan bahwa acara pernikahan ini dibatalkan." Seluruh hadirin terkejut dan saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Raja melanjutkan, "Ilalang, yang kita kenal sebagai gadis cantik dan baik hati, sebenarnya adalah putri kandung saya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Ia adalah saudara dari pangeran." Raja kemudian menjelaskan bahwa tanda lahir berbentuk bulan sabit di lengan kiri ilalang adalah bukti tak terbantahkan. Ketika ilalang masih bayi, dalam perjalanan, ia diculik oleh salah satu selir yang iri hati. Selir itu menyembunyikannya di tengah ilalang di hutan lebat, dekat dengan rumah si kakek dan si nenek yang telah merawatnya hingga dewasa. Raja berhenti sejenak, menatap ilalang dengan penuh kasih sayang. "Mulai sekarang, kita akan memanggilnya dengan sebutan Putri Ilalang, dan ia akan menjadi putri kerajaan ini." Para tamu dan keluarga kerajaan terkejut dan ternganga mendengar pengumuman tersebut.
Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang mereka kenal sebagai ilalang ternyata adalah putri raja yang hilang. Pangeran, yang juga terkejut, merasa campuran antara kebahagiaan dan kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang ia cintai ternyata adalah saudara kandungnya. Setelah pengumuman yang mengejutkan itu, Putri Ilalang mulai menjalani kehidupannya yang baru sebagai seorang putri kerajaan. Kehidupan di istana penuh dengan kemewahan dan tanggung jawab baru, namun Ilalang tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Ia belajar dengan cepat tentang etiket kerajaan, seni, dan ilmu pengetahuan, menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang di istana. Sementara itu, si kakek dan si nenek, yang telah merawat Ilalang dengan penuh kasih sayang, memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka yang sederhana di tepi hutan. Meskipun raja telah menawarkan mereka tempat tinggal di istana, mereka merasa lebih nyaman di rumah yang penuh kenangan itu. Mereka merasa bahagia melihat Ilalang menjalani kehidupan yang layak dan penuh kebahagiaan. Waktu berlalu, dan Putri Ilalang bertemu dengan seorang pangeran dari kerajaan lain. Pangeran ini, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, jatuh cinta pada Ilalang sejak pertama kali bertemu. Mereka saling mengenal lebih dekat dan menemukan banyak kesamaan dalam nilai-nilai dan impian mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menikah dan menjalani kehidupan bersama. Pernikahan Putri Ilalang dan pangeran dari kerajaan lain dirayakan dengan megah dan penuh kebahagiaan. Seluruh kerajaan bersukacita, merayakan persatuan dua hati yang penuh cinta. Ilalang dan pangeran menjalani kehidupan yang bahagia, saling mendukung dan mencintai dalam setiap langkah mereka. Meskipun kini menjadi seorang putri dan istri pangeran, Ilalang tidak pernah melupakan si kakek dan si nenek yang telah membesarkannya. Ia sering mengunjungi mereka, membawa hadiah dan cerita-cerita baru dari kehidupannya di istana. Setiap kunjungan Ilalang selalu disambut dengan pelukan hangat dan senyum bahagia dari si kakek dan si nenek. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai asal-usul dan orang-orang yang telah berperan besar dalam hidup kita. Putri Ilalang, dengan segala kemewahan dan tanggung jawab barunya, tetap menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada si kakek dan si nenek. Cinta dan ketulusan hati mereka menjadi fondasi yang kuat dalam hidupnya, membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkahnya.